Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Nah, kata motivasi untuk kita hari ini, mereka bisa, aku pasti bisa. Anak-anak, ini sangat sederhana. Artinya, kalau kita punya niat, kita punya ketekunan, maka kita bisa seperti orang lain yang berhasil. Ya, jadi semuanya itu kembali ke tangan anak-anak kami. Nah, marilah kita ikuti video hari ini, dan besok kita akan ulangan harian yang kedua. Maka belajarlah dengan baik, baik yang sudah tatap muka tadi maupun yang mau belajar daring. Silakanlah pelajari video ini dengan baik. Itu saja untuk pagi ini. Selamat belajar dan Tuhan memberkati anak-anak kami sekalian. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan percakapan berikut ini. Dayu, terima kasih ya sudah mengajariku beberapa gerakan tari Bali, termasuk pola lantainya, kata Siti. Sama-sama Siti, saya juga senang kamu mau tahu lebih banyak tentang beberapa tari daerah dari tempat asalku. Ini sebuah lukisan penari pendet untukmu Siti. Tari ini merupakan salah satu tari khas dari Bali yang memiliki makna dan tujuan tertentu. Pasti kamu ingin tahu lebih banyak tentang tari ini kan? Kata Dayu. Tentu saja Dayu. Terima kasih sekali untuk lukisannya. Kamu memang teman yang baik, kata Siti. Nah adik-adik, kita pelajari yuk lebih jauh tentang tari pendet dari Bali. Mengenal tari pendet dari Bali. Nah, tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer adik-adik. Lahirnya tari pendet itu berawal dari ritual sakral Odalan di Pura yang disebut dengan Mamendet atau Mendet. Nah, Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal seperti ini adik-adik, dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Nah, beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Berata ini dan kawan-kawannya menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games adik-adik. Nah, kemudian pada tahun 1967, koreografer dari tari pendet modern ini, Iwayan Rindi, mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet ini menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Nah, biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri adik-adik. Para penari pendet itu berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor. Nah, bokor itu seperti ini adik-adik ya. Nah, yang di dalamnya itu terdapat bunga warna-warni. Dan pada akhir tarian
kemudian bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tari Bali lainnya. Nah, tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola lantai menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet ini tidak memiliki makna khusus. Tidak seperti tari bedoyo dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Diambil dari seputaranbali.blogspot.co.id. Adik-adik, apa saja hal penting yang kita temui pada setiap paragraf dalam bacaan tadi? Nah, kita bisa menggunakan tabel untuk menuliskan hal-hal pentingnya adik-adik. Nah, ini adalah hal-hal penting dari bacaan dari paragraf pertama dan kedua. Hal penting di paragraf pertama itu tentang tari pendet itu salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lalu yang kedua, lahirnya tari pendet itu berawal dari ritual sakral Odalan di Pura. Yang ketiga, tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan seperti bokor, sesajen, dan bunga. Nah, untuk paragraf yang kedua, hal pentingnya adalah tari pendet ini disepakati lahir pada tahun 1950. Lalu pada tahun 1961, Iwayan Berata ini memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal. Lalu pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern yaitu Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendek kepada generasi muda. Sekarang yang ada di paragraf ketiga dan keempat, hal pentingnya apa saja? Di paragraf ketiga, tari pendet itu menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Para penari pendet ini berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Yang ketiga, setiap penari itu membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya itu terdapat bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai simbol penyambutan. Lalu di paragraf yang keempat, hal pentingnya adalah tari pendet itu menggunakan pola lantai tari yang sangat sederhana. Jadi tari pendet itu hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola lantai menghadap ke samping kanan dan kiri. Pola lantai pada tari pendet itu tidak memiliki makna khusus. Jadi itu hal-hal penting yang bisa kita ambil dari masing-masing paragraf. Nah, adik-adik, kalian juga bisa membuat diagram seperti ini nih adik-adik ya, tentang tari pendet tadi. Nah, tari pendet itu apa? Tari pendet adalah salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Siapa penciptanya dan penciptaannya? Ya, bisa kalian sebutkan sebenarnya di sini ya, Iwayan Berata ya. Penciptanya itu Iwayan Berata dan disepakati lahir pada tahun 1950. Lalu bagaimana isi tariannya? Oh, menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Bagaimana pola lantainya? Pola lantainya menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Nah, tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Tarian ini ya, kalau kita simpulkan dari bacaan tadi, lahir dari ritual sakral Odalan di Pura. Nah, tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950 dan pada tahun 1961 Iwayan Berata ini memodifikasi tari pendet menjadi tari yang sering kita saksikan sekarang. Nah, tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kahyangan yang turun ke bumi. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sederhana, yaitu pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola lantai menghadap ke samping kanan dan kiri. Nah, kamu mungkin dapat melihat bahwa pada tari daerah seperti tari pendet itu menggunakan pola lantai tertentu pada tariannya. Pola lantai inilah
ini ada yang bermakna tertentu dan ada juga yang tidak. Seperti tarian bedoyo dari Jawa Tengah ini adik-adik, memiliki makna pada setiap pola lantai yang dibuat oleh penari. Jadi ini pola lantainya banyak dan memiliki makna khusus. Tetapi pada tari lainnya seperti tari pendet, pola lantainya itu tidak memiliki makna tertentu. Coba adik-adik kalian cari informasi tentang pola lantai dari tarian bedoyo dari Jawa Tengah. Wah, kamu tadi memperagakan pengembangan pola lantai tari dengan baik, Siti. Kamu cepat sekali belajar, kata Dayu. Terima kasih, kamu banyak memberi semangat kepadaku, Dayu. Teman-teman sekelas kita pun memberi dukungan pada saat setiap kelompok maju untuk memperagakan hasil kerja kelompoknya. Ya, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan atas usaha kerasnya ya Siti. Dan tentu saja kewajibannya adalah dengan berlatih sungguh-sungguh agar tujuan dari usahanya itu tercapai. Adik-adik, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban kita maupun orang lain, baik yang berhubungan dengan diri kita atau dengan orang lain. Pada saat kamu mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mempersiapkannya dengan baik, sehingga kamu berhak mendapatkan kepuasan atas usahamu. Pada saat orang lain melakukan presentasi nih adik-adik atau peragaan di depan, kamu mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan dan menghargai usahanya dengan memberikan perhatian dan tidak boleh menertawakannya adik-adik. Jadi kalau teman kalian maju ya kalian harus memperhatikannya dengan baik. Kewajiban yang kamu lakukan itu untuk membantu temanmu mendapatkan kesempatan presentasi yang baik sebagai haknya. Jadi teman kita itu punya hak mempresentasikan hasil karyanya dengan baik. Nah, kewajiban kita yang menghargai mereka, mendengarkan mereka saat mereka maju mempresentasikan hasil mereka di depan kelas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Demikianlah anak-anak pembahasan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa memperluas wawasan anak-anak kami dan supaya anak-anak kami bisa makin paham. Ini ada soal, mohon dikerjakan dan dikirim kalau sudah selesai. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.